titik kosong kosong. Malam-malam seperti ini, saya sering bercerita tentang apa saja dari teman-teman yang ingin mendengarkan cerita saya. Kali ini saya akan bercerita tentang waliullah. Di lain hari kemarin atau lusa, saya bercerita tentang Khalilil Khalil, adalah kendaraan seorang presiden atau seorang waliullah. Dan sekarang saya akan bercerita tentang 7 langit dan 7 bumi dan tentang kehidupan yang pernah. Di saat perjalanan itu, saya banyak berkenalan dan banyak teman-teman dari wali-wali Allah itu. Mereka sampai saat ini biasa saja. Artinya dengan biasa saja, saya posisinya di sini. Dan kehidupan saya seperti ini. Tapi itulah kehidupan saya. Ketika menampaki hari-hari atau awal-awal kehidupan dari manusia biasa menuju ke wali, adalah kita mempersiapkan diri dengan hati yang khusyuk atau hati yang jernih. Orang Jawa mencapai kewalian atau kesejatian hanya dengan suara ning nong ning buk. Maksudnya atau artinya apa? Cuma ning nong ning buk. Sebenarnya seperti sering saya katakan adalah zat sifat asma af'al. Ning nong ning buk adalah seperti itu. Yang menang, yang mening, yang agung. Apakah kita sudah mencapai yang menang, yang mening, atau yang agung? Lebih sederhananya begini. Syuhudullah atau melihat Allah. Syuhudul wahdah fil wadah. Syuhudul kasrah fil wadah atau syuhudul wadah fil kasrah. Dari situ kita bisa mencapai liqa arabi, dan dari situ kita bisa menampak sedikit demi sedikit membuka dinding pemisah atau tabir keghaiban. Sering bercerita saya tentang gaib, tapi yang saya ceritakan hari ini atau di malam ini adalah gaib bil gaib. Gaib bil gaib adalah yang lebih tinggi lagi karena keesaan. Tapi tidak hari ini kita harus bisa, dan hari ini kita paham tentang memandang Allah. Karena kita biasanya atau terbiasa ingin instan. Ingin instan, hari ini bisa, hari ini mendengar, hari ini harus bisa. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh instan. Ada yang mie instan. Coba kalau Anda bisa mengatakan mie instan langsung dimakan, coba makan. Tentu tidak bisa. Dan harus direbus dulu. Harus dibuka dulu plastiknya. Baru ditiriskan dan lain-lain, dikasih bumbu, baru dimakan. Saya seperti itu. Jadi cerita saya itu seperti itu. Syuhudul wadah dikatakan bisa, atau bahkan setelah kalian atau saudara atau teman setelah melihat atau mendengar atau dan lain sebagainya lah, bisa bercerita. Tapi apakah kalian atau saudara atau teman bisa mencapai liqa arabi? Begitu. Ini hanya sebuah cerita saja. Dan orang tidak akan bisa makan yang seperti instan seperti gambarkan ini. Contoh Bismillahirrahmanirrahim itu sudah bisa dimakan, tapi Allah masih di dalamnya, masih dibungkus. Ada di dalamnya dan dibungkus Allah itu. Dan Allah adalah rahasia kita. Ada satu pertanyaan, Allah itu apa?
makanan apa. Kalau saya katakan rahasia kita ditarik ke belakang atau diambil yang agak sulit. Allah itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Inna waha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Nah, jadi kalau kalian ingin mencapai kesejatian atau liko arabi, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan saja, satu demi satu. Tidak perlu berlari, tidak perlu berlari. Satu demi satu, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau Bikol Bisalis. Ba dalam makom kita. Satu huruf saja, ba. Kalau kita paham, tentu akan melanjutkan bakok bilah, panak bilah. Kalau kita tidak paham, ba itu apa? Tidak ada artinya, tidak ada maksudnya. Ba kalau dibaca jer, berkata laisa. Nah, disitulah kita akan paham dan memahami satu demi satu ayat-ayat Al-Quran, bukan ayat-ayat setan. Jadi kalau kalian ingin paham itu ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran, jangan ditelan. Maksudnya ditelan begitu saja, Bismillahirrahmanirrahim ditelan, habis sudah melembung. Jadi intinya kita harus berjalan satu langkah demi satu langkah. Exit point, entry point. Keluar beruntung, masuk juga beruntung. Jadi kalau kita belum bisa sampai di situ, orang Jawa berkata tangeh lamun. Jadi jangan mimpi mencapai liko arabi kalau kita belum bisa sampai exit point, entry point. Kebiasaan saya bercerita seperti ini sebenarnya tidak asing lagi. Hari-hari saya sering bercerita seperti ini. Bahkan banyak menganggap gurih kenceng. Tapi biarlah. Mungkin ada yang suka dan mungkin banyak yang tidak suka. Karena orang maunya instan. Tapi sering saya katakan, menanam jagung tidak harus tumbuh hari ini dan panen hari ini. Kita nunggu waktu. Seperti ini. Mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi baru berbuah dan kemungkinan saya sudah mati. Tapi setidaknya saya telah menanam dengan niat baik dan ketulusan hati. Kalau semua ditanam dengan ikhlas, insya Allah akan berbuah. Saya tidak berharap berbuah banyak. 1 dari 1000 saja sudah cukup bagi saya. Orang yang memahami dan mempelajari satu bikol binsan menyelamatkan. Bakok bilah, panak bilah adalah kuncinya. Kalau kita tidak mematikan diri atau menghancurkan diri, kita tidak akan sampai. Kullu sayyin halikun illa wajhah. Jadi segala apapun kan sirna, halaka rusak, kecuali zat Allah. Nah, dari situ orang sering berengkili, Allah kok zat itu bagaimana? Nah, itulah bahasa kita amat terbatasnya. Jadi tidak bisa kita memahami atau mencari kata-kata yang lebih pas untuk menggambarkan. Memang tidak bisa digambarkan. Allah tidak bisa digambarkan, tapi Allah bisa dilihat. Tidak bisa digambarkan tapi bisa dilihat dari 4 sifat yang sudah saya jelaskan. Dan ingat, kita harus mematikan diri. Cara melihat Allah adalah dengan mematikan diri. Panak bilah, bakok bilah. Itu kunci yang sekarang saya kasih
kepada kalian, kepada saudara, kepada teman-teman. Tapi maaf, jangan berharap 18 jam kalian ingat dengan cerita saya. Mungkin 2 menit atau 2 detik kemudian akan lupa. Ngomong apa kurimango. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Memang kelihatannya mudah saja, gampang saja. Tapi untuk menjalani ke arah itu, kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita tidak bisa. Ini adalah pertolongan Allah kepada saya. Dan saya ditugaskan untuk bercerita seperti ini. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Yang Maha Esa. Dari saya, Pak Pupuri, malam-malam di atas jam 12.00. Wassalam.